Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Begitu juga ngaku kepada Allah beriman itu gampang, tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Ketika Nabi bersabda, apabila kau bersahabat dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat harumnya, wanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan pula salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada sore hari ini kita kembali lagi bertemu dalam Dasat on Stage, dan tentunya sambil menemani Anda berbuka puasa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Dasat Latif yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temanya yang sekarang ini Ustadz dan juga pemirsa di rumah serta ibu-ibu yang ada di Masjid Nurjados Paloh, ini tema yang mengingatkan kita sebenarnya akan singkatnya hidup kita di dunia. Jadi berbicara dengan waktu. Kalau ada surah tuh surahnya wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian. Allah berfirman, demi masa, demi waktu. Ada yang bisa beli waktu? Sehebat-hebatnya seorang penguasa, seorang kaya tidak bisa mengundur waktu meskipun sedetik saja. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Rugi kalian. Lalu Allah menjelaskan, kecuali rugi. Mau rugi? Ibu mau rugi? Mana ada orang mau rugi? Nah, maka Allah katakan, kalau tidak mau rugi, amanu. Ayat wal asar tadi, sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Iman dulu. Iman ini ada rukunnya. Ibu percaya, iman itu kan percaya. Saya beriman Ustadz. Ngaku beriman kepada Allah itu gampang. Ibu kenal Sandiaga Uno? Karena orang Sulawesi itu ibu. Kenal ibu? Saya juga orang Sulawesi. Sandiaga Uno dengan saya itu masih sepupu satu kali bu. Ya. Saya mengaku. Ngaku, bingung Kang Ibu, Sandi cakep, ini hancur. Ya kan? Itu ngaku. Tapi yang sulit adalah ketika Ibu cek ke Sandiaga, Pak Sandi, Pak Menteri katanya sepupu sama Dasat Latif. Siapa Dasat? Namanya aja baru ku dengar. Begitu juga ngaku kepada Allah beriman itu gampang. Ibu mengaku beriman kepada Allah gampang. Tapi yang sulit diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Kalau kau beriman, kenapa puasa tetap gosip? Kalau kau beriman, kenapa kau tidak sholat? Kalau kau beriman, kenapa kau tidak tutup auratmu? Itu nanti akan ditanya semua. Maka Allah katakan, sesungguhnya kalian merugi kecuali yang beriman kepada Allah dan yang beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang baik. Ada dua amal ibu. Ada yang tahu? Satu, amal kebaikan. Dua, amal kejahatan. Itu aja. Amal soleh itu adalah amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Sekecil apa saja. Ya, mulailah dari pertama. Apa yang kecil-kecil aja dulu ibu amal solehnya. Ibu tidak pernah keluar rumah kecuali tutup aurat. Tambah lagi apa?
ibu tidak pernah keluar rumah kecuali membiasakan doa dulu. Tidak keluar rumah mulai naik adalah dengan cara biasakan sholat duha. Apalagi tidak pernah keluar rumah kecuali sudah ada wudhunya. Apalagi tidak pernah keluar rumah cari nafkah kecuali dia sudah membaca surah Al-Waqiah. Dia baca semua itu. Ya, itu amal soleh kepada Allah. Ada juga amal kepada sesama manusia. Amal kepada sesama manusia itu apa? Tutur kata yang baik, muka yang bagus di depan manusia. Tetangga kita jangan ketus muka kita ketemu tetangga. Nah itu amal-amal kebaikan yang disebut dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik. Nah orang yang beriman itu dan beramal soleh, dia tidak akan merugi. Nah tidak cukup sampai di situ. Ayat berikutnya tadi yaitu kemudian apa? Mereka bersabar. Mengajak kepada kesabaran. Sabar dalam takwa. Watawasau bil sabar, watawasau bil haq. Nasihat menasihati dalam kesabaran dan nasihat menasihati dalam kebaikan, kebenaran. Maka ibu kalau mau tidak merugi, waktu berjalan dan ibu tidak merugi, maka nasihat menasihati dalam kesabaran. Adat majelis kita, sama-sama di majelis, wow dia kena musibah, kita nasihat menasihati kesabaran, sampaikan kepada dia tidak ada yang sia-sia umat Muhammad. Kalau dia kena musibah COVID, kalau dia kena penyakit asma, dia kena penyakit gula, dia kena penyakit embeien, dia kena kanker, lalu dia bersabar, penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Allah. Coba. Lalu kata Nabi, kalau dia dapat nikmat, dia sehat, dikabulkan doa-doanya, dia hidup bahagia, dia hidup punya kekayaan, lalu dia bersyukur, syukurnya adalah amal kebaikan. Sakit dia sabar, kebaikan. Sehat dia bersyukur, dia kebaikan. Semua perkara baik. Maka ketika saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, teman majelis kita sakit, kita datang dia memberikan kesabaran. Kemudian nasihat menasihati dalam kebaikan. Yuk, mari bermajelis. Begitu sudah mau datang majelis, dia tanya kepada temannya, sudah izin enggak sama suaminya? Ah, enggak penting izin, ini kan kebaikan. Salah. Biar ibu mau pergi dengar ceramah 4 jam tapi tidak dapat izin dari suami, langkah-langkah kaki ibu adalah laknat. Jadi minta izin dulu. Ah, itu ada istri, ya, dia lagi bertengkar, kita datang, nasihat menasihati dalam kebaikan. Sabar ibu, ibu sudah 30 tahun berumah tangga, suami sudah beri rumah, sudah punya anak 5, masa hanya masalah-masalah WhatsApp, ya. Ibu sudah melupakan 30 tahun berkeluarga. Jangan, ini upaya setan membuat kita pecah, membuat kita bertengkar. Jangan bu, ini yang disebut nasihat menasihati dalam kebaikan. Apabila ini kita lakukan, maka sesungguhnya kita dalam keadaan beruntung dengan masa yang kita lewati. Tapi kalau tidak, maka sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Auzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Ustaz, kita akan lanjutkan lagi bahasan kita seputar waktu. Betapa waktu ini begitu singkat. Hidup kita di dunia begitu singkat. Terlalu singkat apalagi kita sia-siakan. Bagaimana dengan zaman sekarang? Kita hidup di dunia yang sering membuat kita terlena, gitu. Karena dunia ini banyak tipuannya, Ustaz. Gimana menghindari itu sehingga kita bisa selamat dunia akhirat? Tetaplah di Dasar on State. Ibu, hati ini ibarat handphone. Biar punya ibu harga 50 juta handphonenya, kemudian pulsanya 5 juta, tapi sudah mati total, bisa dipakai enggak? Begitu juga dengan hati. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Dasar on Stage. Jadi ingat ada satu dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Akhirnya
pada saat kita bicara waktu, kita kembali kepada fungsi manusia di muka bumi ini sebenarnya buat apa sih, Ustaz? Ya. Gitu kan. Nah, untuk bisa memanfaatkan waktu hidup di dunia dengan baik ini, selain tadi yang sudah Ustaz sampaikan, kita kembali dulu ke hakikat kita sebagai hamba. Silakan Ustaz. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu. Saya tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti misi keberadaan kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, satu, yaitu beribadah. Tapi ingat, ibadah itu bukanlah sekedar sholat, ibadah itu bukan sekedar puasa. Kalau ibadah sekedar sholat, puasa, haji, zakat, maka sedikit sekali amal yang kita peroleh. Ibadah sesungguhnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan. Saya ulang, segala sesuatu yang kita lakukan, menaati perintah Allah, menghindari larangan Allah, sesungguhnya itu adalah ibadah. Ya, ibu masak, menyiapkan buka puasa, itu ibadah. Ibu ke pasar, keliling tuh satu pasar hanya gara-gara berbeda 50 perak. Cari yang paling murah, kelilingnya ibu adalah ibadah. Jalan lagi dari pasar, naik bentor 10.000, jalan kaki gratis, jalan aja, jalan lagi, maka jalannya ibu adalah ibadah. Menyusui anak ibadah, hamil ibadah, melahirkan ibadah, bahkan tidur pun ibadah, bahkan nikah sekalipun ibadah, bahkan hubungan suami istri ibadah, semua ibadah. Dengan catatan semua kita lakukan lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah, semata-mata karena ketaatan kita kepada Allah, maka semua jadi ibadah. Saudaraku yang ada di tempat ini, kameramen, fotografer, lighting, semua, kalau dia bekerja karena cari nafkah, tanggung jawab, melaksanakan perintah bahwa laki-laki harus menghidupi anak istrinya, dilakukan, maka dia ibadah. Saya belum punya suami istri, Ustaz, tapi saya bekerja meringankan beban orang tua saya supaya saya tidak menjadi beban ibu bapak saya, itu ibadah. Kerjanya anak muda seperti ini. Subhanallah, semua ibadah. Maka tidak ada yang sia-sia. Jadi segala sesuatu jadi ibadah kalau kita lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Tidur, berdoa, ibadah. Makan, ibadah. Semua jadi ibadah. Kalau ibadah hanya sholat dan puasa, haji, zakat, sedekah, maka begitu sedikit ibadah kita. Sementara perjalanan waktu kita yang abadi. Yeah. Dunia ini hanya sementara. Dan di dunia ini paling lama, bos. Yeah. Saya ini, Bu, kerja saya hampir tiap malam ceramah kematian, takziah namanya. Dulu orang berapa meninggal, berapa tahun? 60 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Berapa tahun? 80 tahun. Sekarang 70 tahun jarang. Coba Ibu, tetangga-tetangga Ibu, ada enggak usia 80 tahun? Paling enggak 1-2 orang. Rata-rata 60 tahun sudah meninggal. Kalau mengikuti Nabi 63 tahun. Kalau sudah ada di sini 62 tahun 11 bulan. 1 bulan, Bu, hati-hati. Tapi ingat, tidak mesti 63 tahun. Ada yang diskon, potongan harga. Tiba-tiba pulang pengajian dijatuhi pensil, bak, mati. Pensil 1 ton mati. Ajal itu potongan harga. Tidak berarti kalau Nabi meninggal 63 tahun lalu kita juga 63 tahun. Maka umur yang ringkas ini merugi kalau dia tidak isi dengan ibadah. Sementara perjalanan akhirat abadi, tidak ada akhirnya, maka disebut hari akhir, hari yang tidak ada akhirnya. Kalau dunia menderita paling 63 tahun, paling 50 tahun, ngontrak-ngontrak paling 30 tahun. Tapi kalau masuk kubur tidak ada akhirnya.
Masuk kubur, lalu hari kiamat kita dibangkitkan, masuklah kita hari akhir yang tidak ada akhirnya. Namanya hari akhirat yang tidak ada akhirnya. Dunia ini, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini hanya tipu daya semata. Ya. Apalagi dikatakan juga bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya pada saat kita hidup di dunia ini, seringkali kita terlena dengan dunia, Ustaz. Saya misalnya sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan atau pegawai negeri misalnya, yang saya kejar karir saya sampai di atas. Tapi kadang-kala dalam mencapai karir itu, Ustaz, itu ya mohon maaf, nafsu ini ada di depan. Sikut sana, sikut sini, injak sana, nyogok kiri kanan, injak sana, injak sini buat saya naik ke atas. Nah, ini kan nggak bisa dihindari, Ustaz. Ini nggak bisa dihindari. Nah, gimana kita untuk bisa tetap sadar bahwa di dunia ini waktumu hanya sebentar. Ya. Makanya tipsnya itu selalu kalau orang tanya begitu, Mas David, jawaban saya lagunya Opik. Baca Quran, sholat malam, puasa Senin Kamis, zikir. Berkumpul dengan orang-orang soleh dan biasakan zikir. Ibu, hati ini ibarat handphone. Punya handphone, Bu? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa, Ibu? Kalau lowbat diapain, Ibu? Kalau tidak dicas kenapa? Matol namanya, mati total. Biar punya ibu harga 50 juta handphonenya, kemudian pulsanya 5 juta, tapi sudah mati total, bisa dipakai enggak? Begitu juga dengan hati. Ibu pakai terus handphonenya tidak dicas, mati hatinya, mati handphonenya. Begitu dicas 1 jam full cas, hatinya bagus. Cas 2 jam masih lowbat, cas 3 jam masih lowbat, cas sampai pagi masih lowbat, berarti sudah rusak HP-mu. Dengar ceramah 1 jam, alhamdulillah ada perubahan. Tapi dengar ceramah 30 menit, 1 jam, tidak ada perubahan, malah dia bilang, tidak usah lagi kau panggil itu Ustaz, 5 dia bahas saya terus dia kena. Nyindir aja kerjanya, maka hatinya sudah mati. Wa thawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kau sampaikan ayat Allah atau tidak, kau ceramai atau tidak, kau sampaikan hadis Nabi atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Maka harus di-charge. Charge itu dakwah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang soleh. Bu, kalau saya jalan sama Mas David, tidak mungkin saya akan berkata ke Mas David, panti pijat yang paling seksi terapisnya di mana? Tidak mungkin toh. Pasti Mas David bilang, Ustadz istighfar Ustadz, dosa besar Ustadz. Ini Ustadz beleng-beleng. Iya kan? Iya. Paling kalau saya masa jalan sama Mas David, di mana kita bisa sholat jamaah duhur nih, sudah hampir masuk duhur. Mas David, di mana kita buka bareng, paling itu. Maka Nabi mengilustrasikan, memberikan gambaran yang sangat luar biasa ketika Nabi bersabda, apabila kau bersahabat dengan penjual parfum. Tahu penjual parfum, Ibu? Kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat harumnya, wanginya. Tapi kalau bersahabat dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, maka kau dapat hawa panasnya. Tahu Quran? Tahu Quran, Bu? Kitab suci. Bertemulah Quran dengan kulit kambing. Maka kulit kambing ini bersahabat dengan Quran, menjadi pembungkus Quran. Begitu dia menjadi pembungkus Quran, setiap diambil Quran dicium itu kulit kambing, karena bersahabat dengan Quran. Sebaliknya kulit kambing ketemu dengan drum. Tahu drum? Menjadi bedu. Maka setiap saat dikebak, menunjukkan kulit kambing yang hina ketika bersahabat dengan Quran, maka dia diangkat derajatnya. Maka Ibu, cara yang kedua memelihara agar tetap iman kita baik, bersahabat dengan orang-orang soleh. Yang berikutnya kita lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Baik, tetap di Dasat on stage. Kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok.
Jangan lupa itu bahwa dunia ini sementara ada akhirat. Bagaimana kalau kau mati besok? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi di Das atau on stage. Hidup ini hanya sementara di dunia. Yang kekal itu adalah di akhirat. Jadi ingat lagunya Bang Diri ya, dari Sulaiman. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Ustadz mati. di belakang sedikit. Iya, iya. Kalau Ustadz duluan siapa yang ceramah? Oh iya. Iya. Baik, kita kembali ke pembahasan kita tentang waktu. Ya, begitu singkatnya waktu di dunia ini. Kadang-kala kita terlena di dunia sehingga kita berpikiran bahwa hidup kita adalah di dunia yang kekal. Padahal yang kekal itu di akhirat. Nah, sekarang kita lempar ke ibu-ibu. Siapa yang mau bertanya sesuai dengan tema kita? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Messi Lestari dari Kedoya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, apa saja kerugian bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu? Terima kasih. Nah, orang yang menyia-nyiakan waktu rugi, Bu. Kenapa? Waktu tidak bisa lagi kita kembali. Adek pernah remaja, pernah usia SMP, bisa enggak kembali jadi SMP? Enggak mungkin. Kalau dia sudah lewat waktunya dan dia tidak isi dengan kebaikan, waktunya habis begitu saja. Dan demi Allah, di akhirat nanti ada pertanggungjawaban. Ibu nih, saya kasih bekal. Saya kasih, Ustadz, saya mau ke Kalimantan Ustadz 1 bulan. Maka saya kasih ibu bekal. Nih bekal ibu, nih duit 10 juta. Kemudian ini baju, ini pulsa, ini handphone. Tapi ibu enggak mau, enggak gunakan. Saya enggak mau Ustadz. Nanti aja di sana kita lihat. Nanti kan perjalanan masih jauh Ustadz. Nanti di sana saya hidup. Saya tidak mau. Akhirnya ibu tolak semua itu. Sampai ke sana sudah pasti menderita. Nggak punya duit, nggak punya kenalan, itu baru di dunia. Sampai Kalimantan ibu nggak senang, boleh balik lagi, telepon saya Ustadz. Nyesal saya nggak ambil Ustadz, transfer dong, saya mau balik sekarang. Masih ada waktu untuk transfernya. Tapi demi Allah kalau sudah di akhirat, nggak bisa lagi bu kembali. Kembalikan saya. Itu kan ketika manusia dalam Quran sudah di hari kebangkitan. Ya hari apa ini? Hari kebangkitan. Lalu dia manusia ini berkata, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Untuk apa? Beribadah. Enggak lagi. Sudah tidak bisa lagi kau kembali. Ibu merantau, tempat rantauan tidak bagus, kita masih bisa kembali. Karena dunia ini kita lagi merantau. Kita akan kembali di akhirat. Kekeliruan kita berhasil digoda oleh setan sehingga kita anggap dunialah ini tujuannya. Padahal dunia ini hanya tempat transit, tujuan akhir kita adalah akhirat. Jadi saatnya mengambil perbekalan. Jadi ibaratnya Imam Al-Ghazali, kita perjalanan kapal lalu mampir di pulau dunia, kaptennya berkata silakan turun ambil bekalmu sesuai dengan kebutuhanmu, tapi ingat kita hanya 3 jam di sini transit, selanjutnya kita akan lanjutkan perjalanan ke pulau namanya akhirat. Nah ketika kita transit lalu datang itu setan, dia buat kita lupa. Akhirnya apa? Kita lupa yang 3 jam waktu transit. Begitu bunyi kapal, baru kita sadar, ternyata ini hanya transit. Lari, ternyata kapal tangganya sudah ditarik, ibu sudah tidak bisa naik lagi. Ini di dunia hanya tipu daya semata. Jangan sampai kita kalah. Jadi setan itu punya senjata menyesatkan manusia, namanya tipu daya dunia. Dunia isinya harta, tahta, wanita yang membuat kadangkala kita buta. Tapi jangan putus asa, Allah hadirkan agama untuk melawan tipu daya setan itu. Jadi tidak mungkin kita bisa selamat dalam waktu yang ringkas ini tanpa agama. Ya. Ustadz, ini saya jadi mau bertanya Ustadz, nih kebetulan pertanyaannya ada titipan juga nih Ustadz nih. Titipan tetangga. Ya, titipan tetangga Ustadz. Pernah juga disampaikan oleh Ustadz bahwa kejarlah kalau bekerja itu anggaplah kejarlah seperti duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya,
Tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Betul. Itu maksudnya apa, Ustaz? Ya, artinya apa? Ketika kita hidup di dunia ini, lagi cari nafkah, lagi di kantor, lagi berdagang, itu seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Supaya apa? Motivasi kita kerja bagus. Kita tidak menjadi pemalas, ya. Kita bekerja yang ulet. Tapi ingat, kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Artinya apa? Jangan lupa itu bahwa dunia ini sementara ada akhirat. Bagaimana kalau kau mati besok? Mati besok tidak punya bekal hari ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka persiapkan bekalnya. Bekalnya adalah amal-amal soleh. Nah, termasuk yang tadi lagunya Rehan waktu kita pertama. Oh ya. Manusia dalam kerugian kecuali beramal soleh, beriman. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ini yang berkaitan dengan waktu. Lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Maka ini coba ini yang 5 ini sebenarnya lagu tapi pesannya Nabi. Ya, 5 ini dijaga. Sehat sebelum sakit. Ibu sakit bisa beribadah, tapi tentu beda tingkat kehusukannya ketika kita sehat. Yeah. Kalau kita sudah sakit, ibu rukunya Allah. Aduh, Allah. Itu kalau sudah sakit, ya. Kemudian kaya sebelum miskin. Kaya itu, Bu, tidak selamanya duit. Kaya itu bisa berupa teman yang banyak. Saya ini, Bu, tidak kaya, tapi banyak teman. Temanku yang kaya. Ada Yusuf Kalla, ada Yusuf Hamka. Semua orang kaya-kaya. Jadi kaya itu tidak mesti banyak duit saja, tapi kaya itu masuk diantaranya banyak teman, ya. Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara, itu hadis Nabi. Maka itu mengisi waktu dengan 5 perkara itu. Karena kalau sudah datang masa tua tidak bisa lagi kembali ke masa muda. Datang jadwal ajal tidak bisa lagi. Ya, ada pernah dengar ibu ceritanya umatnya Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman lagi ceramah, tiba-tiba datang tamu tak diundang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ta'al, masuklah itu. Maka Nabi melanjutkan, tiba-tiba tamu tadi berkata, ya Rasulullah, ada pekerjaan saya penting, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundur. Silakan berangkat. Sepeninggal anak muda tadi, Nabi Sulaiman tanya ke jamaahnya, saudara-saudara sekalian, ada yang tahu itu tadi siapa? Tidak ya Rasul, Anda lebih tahu. Itu tadi malaikat pencabut nyawa. Masya Allah. Tidak pulang itu sebelum diambil yang dia mau. Dan setiap dia datang, pasti ada yang mau dia diambil. Tiba-tiba anak muda dia bilang, ya Rasulullah, itu tadi malaikat pencabut nyawa. Ya, tidak kembali sebelum diambil yang dia mau. Ya, mati saya ya Rasul. Kenapa? Semenjak dia datang sampai pulang saya terus dilihat-lihati ya Rasul. Kata Nabi, hati-hati kau yang dimau itu. Bawa saya jauh-jauh ya Rasul. Diterbangkanlah anak muda ini oleh angin, kiri kanan terbang. Sudah jauh saya tidak didapat lagi tadi, itu kurang ajar, bikin kaget. Angin turunkan saya. Pas turun baru 1 langkah di kakinya di tanah, ketemu itu tadi tamu. Dari mana kau, Bos? Dari tadi saya tunggu kau di sini. Saya tinggalkan pengajian karena di sini ajalmu harus saya jemput. Meninggal di tempat itu. Padahal dia hindari kematian. Hakikatnya dia datangi kematiannya. Kalau sudah tiba saatnya tidak bisa diundur. Dan pada saat itu sudah tidak bisa kita berbuat baik. Tinggallah amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kita akan lanjutkan lagi bahasannya. Nanti kami berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Sekaligus kita juga akan dengarkan juga kesimpulan dari Ustaz seputar tema kita ini. Betapa waktu di dunia ini begitu sempit, dan insya Allah tetap dengan Ustaz Dasat Latif yang akan menyampaikan tentunya jadi Dasat on Stage. Ketika kita bahagia lupa Allah, ketika kita kaya lupa Allah. Nanti kita ingat Allah ketika kita sakit, nanti kita ingat Allah ketika mulai susah. Pada saat itu dia berdoa mau langsung di cash doanya. Waduh, memangnya kau siapa?
Alhamdulillah kita balik lagi di Dasar Tonset. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu. Ibu-ibu sehat nggak? Benar. Bersyukur pada saat sehat ini? Kapan taunya ibu tahu ibu bersyukur pada saat mendapat nikmat sehat? Pada saat apa? Pada saat Sakit. merasakan apa? Sakit. Sekarang kita bernafas gratis nggak, Bu? Coba kalau sampai masuk ke rumah sakit, sesak napas, oksigennya berapa, Bu? 1 tabung. Mahal, bisa 120 ribuan 1 tabung. Itu pun nggak nyampe 1 hari. Coba kalau sekarang gratis nggak, Bu? Kalau dihitung-hitung nikmat Allah banyak apa sedikit? Banyak, Masya Allah. Nah ini dia yang kadang-kadang kita suka lupa, Ustadz. Pada saat kita dalam keadaan Allah berikan nikmat kepada kita, di sisa usia kita yang ada di dunia ini, kita lupa sama nikmat-nikmat Allah dan kita terlena untuk mengejar dunia. Maka Nabi mempesankan, siapa yang mengingat Allah ketika dia senang, maka Allah mengingatnya pada saat dia susah. Allahu Akbar. Cuma kan repot ini, biasanya kita ketika kita sehat lupa Allah, ketika kita bahagia lupa Allah, ketika kita kaya lupa Allah. Nanti kita ingat Allah ketika kita sakit, nanti kita ingat Allah ketika mulai susah. Pada saat itu dia berdoa mau langsung di cash doanya. Doa pagi dikasih malam. Waduh, memangnya kau siapa? Ya, maka ibu-ibu mengisi waktu ini haruslah dengan kebaikan-kebaikan. Kita lanjut. Ada yang terlupa tadi, Mas David, yang soal lagunya Opik. Oh ya kan? Baru 2 kan? Baru 2. Pertama, baca Quran dan maknanya, bersahabat dengan orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga, membiasakan bangun sholat tengah malam. Wah, ada ibu bangun dia tengah malam, malaikat sudah siap catat. Masuk dia ke kamar mandi dicatat lagi. Ambil wudhu. Begitu selesai, kemana? Ternyata buang air kecil. Sudah itu tidur lagi, dihapus batal. Ya, biasakan sholat malam. Ya, sholat malam berat, Ustadz. Ya memang berat karena memang hadiahnya juga besar. Ya. Wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga dari malam untuk sholat tahajud. Ya, biasakan itu. Kemudian apalagi yang berikutnya? Menurut lagunya ini Tombo Ati, apalagi? Yaitu membiasakan diri dengan zikir. Zikir itu Bu yang populer, yang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang paling populer, itu aja ibu-ibu ulang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau mau yang sahdu-sahdu boleh Ibu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil adzim. Atau Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Salam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu semua zikir-zikir. Kemudian yang berikutnya lagi adalah apa itu? Bersahabat dengan orang-orang soleh. Sholat malam biasakan. Puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Jadi nanti selesai Ramadan tidak cukup puasanya di situ. Ibu puasa Syawal selama bulan Syawal. Ibu khawatir nih siapa tahu malah tidak bisa lagi, maka sambil Syawal ibu puasa ganti dengan niat puasa ganti. Kalau ibu puasa Syawal niatnya maka tetap wajib tambah puasa ganti. Tapi kalau ibu puasa ganti di bulan Syawal sudah dapat puasa Syawalnya, dapat juga puasa gantinya. Silakan pertanyaannya yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan dari Kedoya mau bertanya nih Pak Ustadz. Waktu luang adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu luang. Kalau ibu tadi mau kembali kepada surah Al-Asr, itu beriman kepada Allah. Bagaimana cara beriman kepada Allah? Maka ibu mulai dengan belajar.
belajar, nonton tayangan-tayangan dakwah. Ibu tak ada tiba-tiba bahas tentang kok berbeda yang pernah dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Oh, beda juga yang pernah dijelaskan oleh Prof. Quraisyihab. Kok ada beda? Maka ibu bagus di handphonenya ada nomor telepon Ustadz yang bisa ibu direct, bisa langsung atau WhatsApp atau SMS. Ustadz ini nanti Ustadz yang jelaskan. Oh, memang ini Bu terjadi ikhtilaf. Apa itu ikhtilaf? Perbedaan pendapat ulama. Kenapa berbeda pendapatnya ulama? Karena mereka memakai mazhab yang berbeda-beda. Itu ya. Kemudian selain menonton tayangan dakwah seperti itu, baca buku. Ada ibu tidak paham soal baca buku itu, ibu telepon lagi Ustadz saya baca buku judul ini saya bingung Ustadz penjelasannya. Nah, selain itu ibu bisa dengan sholat sunnah. Ya, itulah yang disebut dengan mengisi dengan amal-amal soleh. Intinya agar waktu ini tidak sia-sia berjalan begitu saja, karena kalau dia sudah lewat tidak bisa kembali, maka isilah dengan hal-hal yang positif. Isi dengan ibadah-ibadah. Ibadah itu bukan sekedar sholat, tapi segala sesuatu yang baik. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, ini bicara mengenai waktu. Sekarang kan menjelang waktu berbuka puasa. Ya. Bahwa di dalam waktu yang disediakan Allah pun Allah menyediakan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi jangan sampai kita sia-siakan ya Ustaz. Kalau nggak salah itu waktunya apa aja sih? Waktu-waktu mustajab untuk berdoa sepertiga di akhir malam. Sepertiga akhir malam tuh. Ya, kira-kira jam 3 jam 4 subuh. Kemudian antara khutbah 1 dengan khutbah kedua di hari Jumat. Kemudian setelah asar di hari Jumat. Kemudian waktu khutbah, waktu hujan turun. Waktu iqamah dan azan. Itu semua waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Menjelang berbuka Ustaz? Menjelang berbuka juga. Itu menjelang buka puasa minimal doa ibu dengan doa istighfar. Tuh. Nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bu, mau saya adarkan doa punya anak yang soleh? Mau? Ayo ikut bareng-bareng. Bismika Allahumma ahya. Bismika Allahumma ahya. Wa bismika amut. Doa itu doa mau tidur ibu. Ini karena ibu yang penting ikut bahasa Arab, nggak ngerti ya. Itu kalau mau punya anak yang soleh doanya Allahumma Rabbi habli minas solihin. Makanya itu ibu nggak harus bahasa Arab. Coba bayangkan bahasa Arab ibu sedikit aja tapi jauh makna berbeda. Kalbu hati, kalbu anjing. Coba bayangkan jauhnya perbedaannya. Maka daripada ibu salah-salah ngucapin, mending ibu bahasa Indonesia berdoanya. Boleh sambil berdoa daripada ibu curhat di Facebook. Tak kusangka kau begitu. Ya, beleng-beleng. Ya, doa. Nah, waktu mustajab berdoa itu jelang buka puasa. Ya. Cuma sekarang kalah kita. Kalau dulu waktu masih hanya TV negara yang punya dan radio negara, itu tidak banyak. Sekarang rata-rata apalagi TV-TV lokal menjelang buka, saya ini anggota DPR kabupaten, saya. Kenapa saya? Maka saya bikin juga iklan, saya bukan siapa-siapa. Mengucapkan selamat berbuka puasa. Ya, jadi yang baik itu ibu, waktu mustajab menjelang buka puasa. Termasuk waktu mustajab adalah sujud terakhir dalam sholat. Sedekat-dekat aku dengan hambaku, kata Allah, adalah ketika dia sujud maka banyaklah memohon pada saat sujud. Itu waktu mustajab untuk berdoa. Saya kira demikian. Ya, baik Ustaz, terima kasih banyak. Jadi jangan sia-siakan waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sisa usia kita dengan sebaik mungkin, dengan banyak beribadah dan memperbaiki diri kita. Dan di dalam waktu-waktu yang disiapkan Allah kepada kita juga ada waktu-waktu yang merupakan waktu yang istimewa, yaitu waktu di mana Allah langsung jawab doa kita dan dikabulkan. Nah,
Ramadan ini waktu yang terbaik bagi kita untuk memperbaiki diri. Nah, bicara untuk memperbaiki diri, perlu bagi kita untuk memperbaiki nutrisi yang masuk dalam badan kita. Apalagi bulan Ramadan ini kita harus memilih semuanya itu harus yang halal dan thayyib. Nah, ini ada salah satu. Saya mengingatkan sama pemirsa semua di rumah untuk selalu konsumsi susu steril 7 kurma, karena susu steril 7 kurma perpaduan dua bahan terbaik dari alam, yaitu susu steril dan kurma dalam kemasan yang terlindungi yang penuh dengan nutrisi. Susu steril 7 kurma enak, double manfaat. Ya Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustaz Terima ilmunya kasih Ustaz. Mas David, terima kasih ilmunya, Ustaz. ibu-ibu. Mudah-mudahan sehat walafiat dan apa yang disampaikan ada manfaat. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Metro TV